Hari ini bersama saya, Ahmad Yani Mudis, perencana ahli pertama Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima, akan memandu jalannya podcast. Tentu saja bersama narasumber yang luar biasa, sudah hadir di studio kita, Bapak Sekretaris Daerah Kota Bima, Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Fauroji, Magister Ekonomi. Assalamualaikum, Pak Sekda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk seluruh masyarakat Kota Bima. Baik, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebuah kebanggaan bagi kami Brida Kota Bima. Pak Sekda berkenan hadir untuk memberikan banyak hal hari ini terkait kebijakan tentunya. Terus bagaimana program-program unggulan pemerintah Kota Bima, dan hari ini kita spesifik nih bakal membahas program Kota Bima Bisa. Program Kota Bima Bisa ini merupakan suatu langkah strategis pemerintah Kota Bima dalam menjawab tantangan strategis ataupun isu-isu yang ada di pemerintahan. Jadi program ini tidak hanya berbicara tentang kebersihan lingkungan saja, namun berbagai aspek, termasuk diantaranya keberlanjutan sustainability, tentang kesehatan, bahkan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Nah, dalam konteks ini, Pak Sekda mohon izin, peran koordinasi lintas OPD nih yang ingin kami tanyakan di awal. Sebagai sekretaris daerah yang berperan mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah, bagaimana Bapak memastikan program Kota Bima Bisa ini dijalankan secara konsisten di lingkungan pemerintah daerah? Jadi bukan hanya sekedar himbauan moral. Baik, kalau kita bicara tentang program Kota Bima Bisa, memang harus kita akui bahwa program ini bukan hanya menjadi program satu bidang atau satu sektor atau satu perangkat daerah. Tapi ini menyangkut program kita bersama, program semua perangkat daerah yang ada, termasuk menjadi programnya masyarakat dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Bima. Yang tentunya untuk suksesnya kegiatan itu atau suksesnya program Kota Bima Bisa sangat tergantung pada kolaborasi, kerjasama, dukungan, partisipasi dari semua pihak. Tugas saya selaku sekretaris daerah adalah memastikan bahwa semua perangkat daerah memiliki komitmen yang sama, memiliki arah dan gerakan yang sama untuk mewujudkan Kota Bima Bisa. Melalui apa? Melalui perencanaan, penganggaran yang pro terhadap Kota Bima Bisa. Jadi semua perangkat daerah harus memastikan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, mereka telah mendukungnya melalui perencanaan dan penganggaran yang bisa diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan mereka dalam satu tahun anggaran, khususnya di tahun 2025-2026. Yang tentunya akan kita lakukan evaluasi setiap tribulan, apakah program ini bisa berjalan secara maksimal atau tidak. Baik, jadi ada peran penting seorang sekretaris daerah dalam mengevaluasi, mengawasi. Tadi disampaikan juga bahwa ini bukan hanya tugas pemerintah ya, bukan hanya tugas birokrasi, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Baik, kemarin ASN seluruhnya berkumpul di lapangan kantor wali kota untuk mengikuti apel gabungan, dan Pak Sekda ini pertama kali memimpin apel gabungan sebagai sekretaris daerah. Kemarin ada hal yang menarik yang kita simak ya, bahwa Pak Sekda menyampaikan filosofi dari program Bisa, Bersih, Indah, Sehat, Asri. Kita akan mendengarkan seperti apa kajian filosofi, apakah diterjemahkan ke dalam regulasi atau kebijakan internal agar dapat menjadi pedoman kerja yang jelas bagi seluruh perangkat daerah. Ya, saya ingin menyampaikan dulu secara filosofi apa sih yang dimaksud dengan Kota Bima Bisa itu. Kota Bima Bisa kalau secara harfiah kita panjangkan bisanya menjadi bersih, indah, sehat, dan asri. Mungkin orang selalu menerjemahkan kondisi bersih, indah, sehat, dan asri itu dari hal yang nampak secara fisik. Kota Bima yang bersih secara fisik adalah kota yang bersih, bebas dari sampah. Tetapi bukan sekedar hanya seperti itu. Kota Bima bersih juga harus dicerminkan oleh perilaku masyarakat yang ada di dalam kota itu, yaitu perilaku masyarakat yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari perilaku yang menyimpang, bersih dari keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, bersih untuk menghindari diri dari mengkonsumsi narkoba, bersih dari menghindarkan diri dari mengkonsumsi minuman keras, bersih dari pikiran untuk terjerat pada radikalisme dan intoleransi. Nah, kalau kondisi bersih dalam diri kita juga terwujud, dalam lingkungan kita juga terwujud, makalah itulah sesungguhnya bersih itu. Jadi kota yang Bima yang bersih itu adalah kota Bima yang secara fisik dia kelihatan bersih, bebas dari sampah. Secara lahiriah masyarakatnya bebas dari
pikiran-pikiran yang negatif, perilaku-perilaku yang negatif, atau perilaku-perilaku yang menyimpang, termasuk bersih dari narkoba, bersih dari minuman keras, bersih dari intoleransi dan radikalisme. Indah bukan saja dilihat dari tatapan mata, rupa ya. Indah bukan saja dilihat dari rupa kota yang indah, tamannya indah, lampu-lampunya bersinar terang, dalam suasana yang bersih dan nyaman. Tetapi indah harus dilihat juga dari indahnya perilaku masyarakat kita yang tidak sembarang membuat sampah. Indahnya perilaku yang senantiasa saling menghormati antara sesama, yang muda menghormati yang tua memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada yang muda. Nah, itulah makna indah. Jadi indah dari sisi rupa, kondisi fisik daripada kotanya, dan indah juga rupa dan warna tingkah laku masyarakat kita. Nah, dari sisi sehat bukan saja diukur dari rendahnya tingkat sakit atau tidak terdampaknya masyarakat kita dari penyakit menular. Tapi sehat juga sehat dari pikiran kita. Sehat dari pikiran-pikiran yang menyimpang tadi. Tidak ada pikiran-pikiran yang membuat masyarakat kita ini terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Berpikir positif. Tidak selalu berpikir negatif terhadap apapun kondisi itu. Selalu dilihat dari aspek positifnya. Walaupun kita sadari bahwa di tengah-tengah aspek positif itu pasti ada efek negatif yang ditimbulkan. Tetapi yang kita kedepankan adalah adanya pikiran daripada masyarakat kita yang senantiasa positif. Dia optimis untuk menghadapi kehidupan, tidak pesimis dalam menghadapi keadaan. Sehingga tetap semangat, tetap bergairah dalam melaksanakan tugas. Dan ini juga harus diterjemahkan dalam sehatnya berpikir birokrasi yang terhindar dari KKN misalnya, korupsi, kolusi, nepotisme, berupaya untuk meningkatkan etos kerja dan kinerja melalui peningkatan kapasitas diri. Nah, tidak berupaya untuk mengejar jabatan yang sesungguhnya kita tidak memiliki potensi untuk itu. Nah, ini harus bersih pikiran kita ini. Sehingga kalau saya sampaikan bahwa bersih itu bisa kita lihat dari bersih badan kita, bersih lingkungan kita, bersih kondisi kota kita. Nah, ini yang kita inginkan dari kondisi sehat yang dimiliki oleh masyarakat kita. Jadi ada keseimbangan antara kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Kesehatan jasmani ya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang optimis, tubuh yang senantiasa semangat untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Jiwa yang baik adalah jiwa yang selalu menanamkan harmonisasi hubungan antara Tuhan dengan makhluknya, hablum minallah. Berarti dia harus mengasah ketajaman spiritualnya. Dia juga harus mampu mengasah ketajaman sosial. Dia memiliki hubungan yang baik dengan lingkungannya. Dia memiliki hubungan baik dengan sesamanya. Dia membangun komunikasi yang indah dengan siapapun. Sehingga terjadilah pergaulan yang harmonis di antar sesama. Yang terakhir adalah hubungan dengan lingkungan. Dia akan senantiasa tetap menjaga lingkungannya untuk tetap tadi bisa berkesinambungan bahwa kehidupan hari ini bukan hanya dinikmati oleh kita yang hidup pada hari ini. Tapi kita harus mempersiapkan kehidupan yang lebih baik untuk anak cucu kita di kemudian. Sehingga apa yang kita lakukan harus berkelanjutan menjadi bagian dari kehidupan anak cucu kita di masa depan. Yang terakhir adalah asri. Asri secara fisik semuanya nampak menawan, menarik, dipandang enak, dilihat enak, dinikmatin enak. Sehingga siapapun yang berada di lingkungan yang asri akan merasa sejuk, merasa damai, merasa bahagia. Itulah keindahan kota yang kita inginkan. Itulah kenyamanan kota yang kita damba. Tetapi bukan hanya sekedar itu. Asri dalam pandangan diri kita juga harus tampil asri dengan tutur kata yang baik, dengan perilaku kita yang lebih baik. Kemanapun kita pergi,
kita tetap memegang filosofi kehidupan kita, yaitu maja lakbo dahu. Maja untuk melakukan hal-hal yang kurang berkenan, takut juga kita untuk melakukan hal-hal yang menyimpang, sehingga perilaku kita terkendali secara fisik dan terkendali secara mentalitas. Itulah makna filosofi dari kota Bima Bisa. Bersih, indah, sehat, dan asri. Jadi highlightnya adalah filosofi dari kata bisa, bersih, indah, sehat, asri ini bukan hanya tentang fisik, tetapi hal-hal yang non fisik yang justru kompleks juga nih masalahnya. Ya tadi mungkin saya tarik yang bagian sehat ya. Ini kan saat ini tuh kesehatan mental itu jadi isu yang luar biasa, Pak. Orang overthinking, orang banyak pikiran gitu sehingga mempengaruhi ke kondisi fisik. Jadi dengan program ini salah satunya adalah tidak hanya mensupport atau menyelesaikan isu kesehatan fisik, tapi juga mental yang kita bangun sehingga tumbuh masyarakat yang sejahtera dan bahagia gitu ya, Pak. Selanjutnya kita ingin mengetahui progres daripada pelaksanaan program Kota Bima Bisa. Jadi dalam prakteknya, Pak, yang ingin kami tanyakan sejauh mana program Kota Bima Bisa ini sudah diterapkan secara nyata di lingkungan pemerintah. Misalnya mungkin melalui perubahan perilaku SN yang tadinya nggak bawa tumbler atau botol minum jadi bawa yang tadinya apa-apa butuh kantong kresek sekarang ganti pakai tas kain yang bisa diguna ulang. Kira-kira seperti apa, Pak? Iya, jadi implementasi dari program Kota Bima Bisa ini selain kita terjemahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata melalui pembersihan lingkungan yang dilakukan oleh kita, yaitu efektifnya Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengangkutan, pemungutan dan pengangkutan sampah, pembersihan di berbagai lingkungan, kita melakukan gotong royong setiap 2 kali dalam seminggu. Sudah itu program Kota Bima Bisa diterjemahkan oleh masing-masing perangkat daerah di dalam kegiatan-kegiatan nyata melalui tadi dukungan terhadap sarana dan prasarana kebersihan, terus dukungan terhadap pemulihan taman dan mencoba menciptakan taman-taman baru yang lebih bagus. Kota dibuat lebih terang lagi, di mana fasilitas penerangan jalan umum kita tingkatkan lagi. Selain itu dari sisi aspek mentalitas manusia, program kita dalam rangka itu yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupannya melalui pendidikan, melalui kesehatan, mental spiritual. Dan kita ada keseimbangan kalau dalam sebulan itu 2 kali kita melakukan kegiatan gotong royong, 2 kali kita melakukan imta. Nah, ini adalah bagian antara keseimbangan tadi. Nah, di sisi lain adalah bagaimana upaya merubah perilaku sebagai karakter Kota Bima Bisa itu kan merubah perilaku. Siapa yang harus dirubah perilaku ini? Yang paling pertama dirubah perilaku itu adalah diri kita sendiri. Kita harus mulai dari diri kita sendiri, yaitu diri ASN itu. Nah, kalau memang kita ingin hidup bersih, tidak tergantung kepada orang lain, kita tidak perlu harus memikirkan apakah orang lain akan melayani saya atau tidak. Mari kita layani diri kita. Yang tadi itu, kalau kita haus, ya kita bawa minum sendiri. Nah, kalau kita mau buang sampah, nah buanglah sampah itu di tempatnya. Atau paling tidak kita mengurangi konsumsi sampah yang bisa menyebabkan lingkungan kita tidak nyaman, tidak asri, atau tidak bersih. Jadi, makanya kurangin kebutuhan untuk memanfaatkan minuman dari kemasan sekali pakai. Atau kalaupun berbelanja, mari kita coba hindari untuk menggunakan tas kresek, tapi menggunakan tas yang bisa kita pakai berkali-kali. Nah, sehingga produksi sampah itu sendiri akan berkurang. Inilah perubahan perilaku. Nah, memang perubahan perilaku ini harus mulai dari hal-hal yang kecil. Ya tadi itu, kita layani diri kita sendiri. Kalau kita haus, kita siapkan sendiri. Sesyukurnya enggak disiapin tempat, enggak disiapin air minum, enggak disiapin ini. Karena memang itu sudah bagian dari komitmen kita ya, untuk kita bisa mandiri. Nah, kalau sedikit-sedikit disiapkan air mineral, disiapkan ini, berarti kan kita tidak akan merubah perilaku kita untuk bisa mengurangi pemanfaatan barang yang menyebabkan potensi sampah itu besar. Dan kemandirian kita untuk merubah perilaku kita untuk melayani diri kita sendiri. Nah, itu yang menurut saya penting sekarang ini, selain kita ke depan
sudah harus memulai memikirkan bagaimana kita tidak mungkin juga membatasi sepenuhnya untuk menghasilkan sampah. Sampah itu tetap akan ada. Tetapi yang paling penting bahwa sampah yang dibuang ke TPA itu harus kita batasi. Nah, tetapi melalui apa? Melalui adanya pemilahan sampah. Iya. Di mana? Di diri kita sendiri gitu. Kita mulai dari diri kita, di lingkungan rumah tangga kita, di lingkungan sekitar kita untuk mulai melakukan pemilahan sampah. Sampah non-organik sajalah yang dibawa ke TPA. Yang masih bisa kita lakukan daur ulang, yang masih bisa kita manfaatkan, yang bisa kita gunakan untuk kompos, ya kita lakukan daur ulang. Maka pemisahan sampah akan menjadi bagian penting dari perubahan perilaku. Bagaimana kita bisa merubah perilaku kita untuk memilah sampah dari rumah tangga. Sehingga yang terbuang ke TPK hanya residu aja. Yang tidak bisa lagi kita manfaatkan. Maka pemerintah sudah menggelontorkan satu program lagi yang disebut dengan Mai Kakura. Ya, di mana di masing-masing lingkungan kita, di rumah tangga kita siapkan satu lubang yang bisa kita gunakan untuk mendaur ulang sampah-sampah yang bisa kita daur ulang. Kecuali yang non-organik kayak plastik, botol-botol, styrofoam, dan sebagainya. Nah, ini bagian dari perubahan-perubahan perilaku yang akan terus kita lakukan ke depan. Sudah banyak regulasi yang sudah kita keluarkan untuk itu. Tadi di setiap pertemuan kita sudah mengeluarkan edaran untuk membawa minuman green sendiri, meeting aja. Yang kita sebut dengan green meeting. Tidak boleh lagi OPD menyiapkan tadi itu paket konsumsi yang menyebabkan potensi sampah bertambah. Maka kita hindarin ada lagi minuman yang berbau air kemasan. Terus kalaupun menggunakan kotak jajan, nah kita pakai piring lah. Kalau apa. Di tengah efisiensi ini sangat menarik gitu. Di tengah kita merubah perilaku kita, efisiensi datang, jadi biaya makan minum kita berkurang. Ya kita biasakanlah. Kalau rapat tidak perlu lagi makan minum. Kalau mau minum, bawa minum sendiri. Nah ini kan bagian dari upaya-upaya membiasakan diri kita untuk bisa lebih hidup hemat. Jadi tidak ada lagi kondisional seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bisa kita pelajari Pak Sekda ya. Jadi saya ambil garis tengahnya bahwa upaya-upaya pemerintah ini adalah upaya yang sebenarnya tidak bisa berjalan sendiri. Ada support dari pemerintah, dari masyarakat juga. Di mana tadi pentingnya poinnya adalah mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil dulu, dan mulai dari sekarang. Gitu ya Pak, kira-kira. Pemerintah sudah membuatkan regulasi untuk green meeting. Jadi kita udah nggak ada lagi yang namanya kemasan sekali pakai yang ada di atas meja, semuanya guna ulang, semuanya reusable, bisa digunakan kembali. Terus ada tadi inovasi Mai Kakura. Ada tempat di mana masyarakat bisa secara mandiri mengolah sampah atau limbah organik di rumah. Sehingga tidak berujung ke TPA yang menyebabkan justru berbahaya ya apabila overload dan melebihi kapasitas. Jadi bisa dimulai dari sekarang. Begitu tadi sempat disinggung juga terkait efisiensi. Padahal itu ingin saya tanyakan sebenarnya di pertanyaan berikutnya, Pak. Kita saat ini sedang dihadapkan dengan efisiensi anggaran. Berarti mungkin bagaimana pendapat Pak Sekda? Apakah memang ini ya seperti istilahnya disambut oleh program ini sehingga kita ya it's okay kalaupun anggaran saat ini tidak sebagaimana mestinya ya, tetapi dengan program ini sedikit mengurangi beban atau seperti itu atau bagaimana Pak? Ya, jadi antar program satu dengan program lain kayaknya saling mendukung ya. Di satu sisi kita ingin melakukan pengurangan sampah. Kita sudah tidak ingin lagi ada kegiatan-kegiatan di perkantoran, kegiatan-kegiatan para ASN yang berpotensi menghasilkan sampah. Biasanya potensi untuk menghasilkan sampah itu pada program makan minum kita atau kegiatan makan minum. Nah ini sangat seirama dengan adanya efisiensi kita, adanya efisiensi untuk membatasi makan minum. Nah sehingga tadi itu potensi kita untuk menghasilkan sampah ya kita akan hindari. Dengan adanya program juga kita mengurangi adanya kegiatan makan minum di perkantoran ya. Atau di setiap kegiatan. Nah,
kita sudah diajarkan bagaimana secara mandiri agar kita bisa melayani diri kita sendiri kayak tadi. Kita mandiri melayani diri kita sendiri. Kalau kita haus kita bawa minum dari rumah sendiri. Nah, dan saya rasa ini juga akan bagus nih, karena ke depan kita sudah berhadapan 18 hari atau 16 hari kita akan masuki bulan suci Ramadan. Benar. Anggap ini sebagai sebuah pelatihan awal. Kita pemanasan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi bulan puasa. Nah, kita sudah tidak terbiasa lagi membawa minuman, disediakan snack atau jajan di tempat kita bertemu. Nah, kita melakukan pertemuan dalam suasana tanpa minuman, tanpa makanan. Nah, ini harus menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kalau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka tidak akan ada tuntutan untuk kita melakukan memproduksi lagi sampah dari kegiatan makan minum yang ada di kegiatan-kegiatan kita. Jadi antara kegiatan yang satu dan kegiatan yang lain seolah-olah ini saling mendukung, mensupport satu sama lain. Sehingga di satu sisi ada pembatasan anggaran untuk makan minum, berarti di sisi yang lain ada pembatasan untuk mengurangi potensi datangnya sampah. Ini kan sinergisitas yang bisa berjalan antara efisiensi dan program yang kita luncurkan. Jadi menunjukkan sekali bahwa program ini sangat terencana dengan baik ya Pak. Jadi pelaksanaannya pun apapun kondisinya tetap masih bisa relevan gitu ya Pak. Tadi Pak Sekda sempat menyentil, sebentar lagi kita akan insya Allah masuk ke bulan Ramadan. Ada budaya buka bersama ya. Biasanya anak-anak muda atau teman-teman kalangan ASN juga pasti di kantor-kantor suka ada kegiatan buka bersama. Dan ini mungkin jadi pembiasaan tadi, jadi pemanasan kita dulu sebelum ini, supaya nanti bukbernya kita bisa bawa wadah sendiri, kita bisa apalagi volume konsumsi ya, sampah ya, plastik dan kemasan pasti akan tinggi di saat bulan Ramadan. Jadi bisa kita kurangi dengan tadi caranya itu membawa makanan dengan wadah ataupun tumblernya masing-masing. Selanjutnya Pak, ini ke depan terkait penguatan apa yang dilakukan baik dari sisi regulasi, pengawasan maupun budaya birokrasi agar program Kota Bima Bisa ini semakin mengakar dan berkelanjutan. Ya, tadi selain kita kuatkan kembali program-program perubahan perilaku itu, ya kita harus mulai perubahan perilaku ini dari level yang paling kecil, yaitu di level rumah tangga ya. Nah, di sini kita harus memperkuat rumah tangga kita yang melalui kolaborasi lintas sektoral kita, PKK kita harapkan ikut ambil bagian, Dharma Wanita kita minta ambil bagian, terus GOW kita minta ambil bagian, bersatu padu di dalam Pokja 4 PKK melalui Dasabisma. Nah, jika ini bisa dikembangkan, kesadaran tumbuh dari lingkungan rumah tangga, maka perubahan perilaku akan bisa kita lakukan. Yang kedua adalah kita memperkuat yang namanya kearifan lokal melalui kurikulum kearifan lokal yang ada di sekolah. Mulai dari pendidikan non formal, TK sampai kini, kita sudah harus menanamkan nilai-nilai bisa ini di dalam kehidupan sehari anak-anak kita sebagai bagian kurikulumnya sekolah. Nah, ini harus kita buatkan instrumennya sehingga program pendidikan kita sudah harus berpihak pada bagaimana menciptakan anak bangsa atau generasi yang bisa, generasi yang bisa. Nah, di aspek lain ya kita juga harus mendorong untuk terwujudnya fasilitas kesehatan yang memadai, agar tadi sehat tadi itu bisa kita wujudkan melalui sehat fisik maupun sehat jasmani. Salah satunya kita akan dukung habis bagaimana menghadirkan rumah sakit yang sangat layak untuk masyarakat Kota Bima. Kita sudah membangun fasilitas rumah sakit yang sangat representatif. Nah, tinggal kita isi nih rumah sakit yang ada nih dengan pelayanan-pelayanan maksimal. Sehingga masyarakat Kota Bima tidak terlalu lagi risau jika mengidap penyakit tertentu harus berobat ke luar daerah. Cukup dilayani. Kita udah punya kita sudah punya layanan yang ada di Kota Bima. Nah, sehingga tadi dari aspek kesehatan kita bisa menjamin terwujudnya kesehatan lahir dan batin. Nah, di aspek
pengembangan spiritual. Nah, kita akan terus kembangkan bagaimana majelis-majelis keagamaan, forum-forum keagamaan, organisasi-organisasi keagamaan tumbuh dan berkembang untuk mengawal generasi muda ini dalam rangka memperkuat iman dan takwanya. Nah, kita akan mensupport itu. Sehingga nanti lembaga-lembaga keagamaan, organisasi-organisasi keagamaan, sekolah-sekolah keagamaan akan kita juga dorong untuk bisa menciptakan peningkatan kualitas iman dan takwa kepada anak bangsa dan kepada masyarakat kita. Nah, di aspek lain kita harus memastikan bahwa kolaborasi TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat untuk tetap mengawal perilaku masyarakat agar tidak menyimpang dari paling tidak 3 hal pokok. Yang pertama, tidak menyimpang untuk mengkonsumsi narkoba, tidak menyimpang untuk tidak mengkonsumsi minuman keras, tidak terkontaminasi terhadap pikiran-pikiran ekstrim atau radikalisme atau intoleransi, sehingga terwujudlah masyarakat yang damai, masyarakat yang nyaman, masyarakat yang aman, masyarakat yang saling menghormati antar sesama. Itulah keinginan kita ke depan, dan kami sudah mempersiapkan program-program itu sesuai dengan arah RPJMD kita 2025-2029. Baik, artinya sangat terintegrasi ya semuanya. Tadi menarik tadi terkait misalnya kurikulum lingkungan untuk pelajar yang tadi dimulai dari TK sampai SMP kalau di pemerintahan kita ya. Iya. Jadi itu juga menarik juga bahwa ternyata pendidikan lingkungan itu menjadi bagian penting dalam mendukung program pemerintah. Jadi perlu ada di sekolah juga. Terakhir ini Pak, di last question, apa pesan Pak Sekda kepada seluruh ASN maupun masyarakat agar program Kota Bima Bisa benar-benar menjadi budaya bersama? Ini tidak hanya sebagai program, tapi pada akhirnya menjadi budaya dan menjadi sebuah peradaban di suatu saat nanti. Ya, saya sangat berharap kepada semua ASN kita menjadi agent of change, agen perubahan, yang akan menggerakkan perubahan perilaku bisa ini kepada masyarakat. Paling tidak dia hanya bisa merubah dirinya sendiri. Saya melihat potensi ASN kita ini hampir 8.000. Kalau masing-masing ASN ini merubah perilakunya menjadi perilaku yang bisa kayak tadi itu, maka saya yakin bahwa 8.000 ini akan menjadi agent yang menyuarakan perubahan perilaku ke semua lapisan masyarakat kita. Nah, kalau itu di tataran perangkat daerah, pimpinan perangkat daerah harus menjadi teladan. Saya selaku Sekda harus menjadi teladan bagi aparatur yang ada dalam lingkungan pemerintah kota. Terdepan untuk memberikan keteladanan, terdepan untuk memberikan contoh untuk menjadi bisa kayak tadi. Begitu juga bagi pimpinan perangkat daerah. Di perangkat daerahnya harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Tidak boleh kepala perangkat daerah justru yang mengotori lingkungan kantornya, mengotori secara fisik maupun mengotori secara non fisik gitu. Nah, ini aneh kalau misalnya di perangkat daerah justru itu kepala perangkat daerahnya yang mengotori kantor itu. Nah, itu makanya harus dimulai dari kita seorang pemimpin. Pemimpin harus menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. Karena tanggung jawab seorang pemimpin akan besar. Karena yang dahulu ditanyakan atas kepemimpinan yang dilakukan. Nah, selain itu kita tetap berharap kepada masyarakat ini bahwa selain ASN yang melakukan perubahan perilaku, masyarakat juga harus melakukan perubahan perilaku. Ya, budaya bersih ini harus menjadi budaya bersama. Nah, sifat kita yang mudah membuang sampah ke sembarang tempat, sifat kita yang mudah menyalahkan orang lain, sifat kita yang senantiasa ingin selalu dilayani, berubah menjadi harus siap untuk melayani. Sifat kita yang tidak mau menghormati harus menjadi sifat yang mau menghormati. Nah, ini yang harus kita bangun sehingga terwujudlah Kota Bima ini yang damai, Kota Bima yang tertib, Kota Bima yang aman. Jadi masyarakat juga harus bisa merubah perilaku. Ciptakanlah Kota Bima ini sebagai rumah kita bersama yang damai untuk semua orang. Jadi kalau kita sudah merasa damai berada di rumah itu,
Maka siapapun yang akan datang berkunjung ke kota kita, pasti dia akan merasa damai. Tapi kalau kota kita ini tidak kita buat damai, Iya. jangankan orang lain mau datang, Diri sendiri diri nggak sendiri nyaman aja ya. udah nggak nyaman. Lebih baik kita nggak usah tinggal di sini Bener, dong. bener, bener. Kita harus pindah nih, cari planet lain yang memberikan Iya, iya, kenyamanan. iya. Sepindah ke Mars Nah, kali itu dia. teman-teman. Nah, ini yang harus Iya, menjadi pola pikir kita orang iya. Bima. Orang Bima sendirilah yang membuat suasana kota Bima ini menjadi nyaman, bukan Iya, pemerintah. iya. Orang Bima sendiri. Melalui apa? Melalui tadi itu. Kita merubah perilaku diri kita untuk tidak membuat keonaran, untuk tidak membuat kota Bima ini gaduh, untuk membuat kota Bima ini tetap terasa nyaman, damai. Jadilah dia menjadi rumah tempat tahunan kita bersama. Kita damai berada di dalam. Kita tentram berada di dalam. Kita sejahtera berada di dalam. Saya rasa seperti itu. Iya. Baik, ini yang paling penting di pesan terakhir ya. Jadilah agen perubahan. Itu poinnya kalau saya catat, Pak. Jadi agent of change itu maksudnya kita memulai dari kita dulu nih. Ini teman-teman tadi di-mention sama Pak Sekda, kurang lebih 8.000 ya ASN ya, Pak. 8.000 AS. Dan seluruh lapisan masyarakat di Kota Bima. Mari kita mulai rubah sedikit-sedikit dulu deh, supaya ke depan kota yang kita impikan, yang damai tadi, sejahtera bahagia bisa terwujud. Baik, sahabat Ristek, podcast kita sudah di ujung. Terima kasih Pak Sekda atas waktu dan penjelasan yang sangat komprehensif terkait program Kota Bima Bisa. Semoga obrolan ini bisa memberi pemahaman dan semangat yang baru untuk kita semua untuk mewujudkan Kota Bima yang bersih, indah, sehat, dan asri sebagaimana yang kita harapkan. Dan untuk sahabat Ristek, terima kasih sudah menyimak Berita Podcast hari ini. Mari kita dukung dan ambil peran jadi agen perubahan, buat dirimu menjadi nyaman di tempatmu sendiri. Jadikan tempat ini sustainable, bisa berkelanjutan, dinikmati oleh anak cucu kita di kemudian hari. Kita bikin perubahan kecil itu dari sekarang. Saya Ahmad Yani Muhyi, sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.